Ya kalau agama boleh-boleh aja sih. Kan KTP Islamnya, betul nggak? Makanya tiap ibu-ibu sholat, saya sholat selalu kata-kata ihdina, tunjuki jalan yang, berarti udah lurus belum? Belum. Tidak ada konsep selain realitas. Wah, realitasnya dia begitu kok. Sekarang saya tanya, ibu bilang orang ini nyebelin atau orang ini menyenangkan gara-gara apa? Kita punya konsep, betul nggak? Sekarang kalau ibu lepasin konsep, mau dia nyebelin, mau dia menyenangkan, buat ibu beda nggak? Enggak dong. Ulang. Contoh. Bu, punten ya. Ibu lagi lihat apa nih sekarang ini? Papan tulis. Ibu ketika ngomong papan tulis, proses apa yang sedang terjadi? Belajar. Gini. Kenapa ibu bisa ngomong ini papan tulis? Kenapa? Gimana coba prosesnya gimana? Saya nanya, ibu dengar, ibu lihat pakai mata masuk ke dalam konsepnya ini disebut papan tulis. Betul nggak? Yes. Sekarang saya tanya, kalau saya sebut ini pisang, ibu-ibu komplain nggak? Protes. Komplain nggak? Iya. Kenapa? Karena bukan pisangnya. Padahal kalau saya dari kecil dikasih tahu ini pisang, saya akan nyebut apa ini? Pisang. Jadi yang benar pisang atau papan tulis? Papan tulis. Nah, kalau masih ngomong papan tulis berarti masih kafir gitu ya kira-kira. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Sampai sini oke dulu. Karena gini Bu, nutrisi pikiran harus diisi. Karena kalau nutrisi pikiran nggak diisi, kita nggak akan bisa melepaskan. Jadi lucu Bu, hidup ini suruh belajar, tapi endingnya suruh lepasin apa yang udah kita pelajari. Karena kalau kita nggak berusaha melepaskan pelajaran yang lama, kita nggak akan membaru gitu loh Bu. Itu uniknya. Makanya nanti kita akan nyambung. Kenapa sih dalam perspektif tasawuf ada 3 jalan untuk kembali ke Tuhan? Nomor 1, the way of knowledge gitu, pengetahuan. Iya, kita nggak punya pengetahuan, nggak bisa balik lah dalam tanda petik. Makanya kenapa Nabi Muhammad sampai bilang belajarlah dari buayan sampai liang lahat, betul nggak? Karena si knowledge ini yang akan menghantarkan kita. Yang kedua, the way of suffering, menderita. Karena tanpa penderitaan kita nggak akan menemukan kesejatian gitu. Knowledge itu disebut Mahdi, love itu disebut Isa. Kehadiran Imam Mahdi, pernah dengar nggak? Kan bukan berarti ada orang namanya Mahdi datang lagi, enggak gitu juga gitu. Tetapi ketika kita mendapatkan knowledge dan mendapatkan welas asih, disitulah hadir sampai sini. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan ini pokoknya harus gini, harus itu enggak berlaku ya. Maksudnya enggak usah kita memaksakan gitu. Iya, gini. Contoh. Supaya kayak pengajian kita buka ayat dikit ya. 50 ayat 45 mau silakan. Surat Qaf ayat yang paling bawah. Nah. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Oke, kami di situ siapa coba?
Sistem ya? Oke, berarti di semua kita ini hidup dalam sistem nggak kira-kira? Iya dong. Ibu tahu kemarin Windows acak-acakan ya, sedunia gara-gara blue screen Windows shutdown tuh. Berarti kita under sistem, betul nggak? Yes. Berarti kalau ada sistem, kita mengikuti sistem nggak? Yes. Pertanyaan, kalau kita mengikuti sistem, berarti kita tunduk patuh sama sistem nggak kira-kira? Nah, sistem inilah nanti yang disebut sebagai sunatullah gitu kira-kira. Sip ya. Kami lebih mengetahui yang bikin sistem aku. Yang paling tahu sistemnya ya aku. Sekarang saya tanya, yang paling tahu isi Quran yang sebenarnya siapa, Bu? Yang bikinnya. Makanya kita ini cuma dapat sebatas tafsir. Betul nggak? Pertanyaan, kalau saya mendapatkan tafsir, ibu mendapatkan tafsir, bisa beda nggak kira-kira? Bisa. Berarti tidak ada absolut tafsir. Sekarang saya tanya, berarti kalau mau cari kebenaran di mana? Lampaui tafsir. Betul nggak? Akhirnya jadi rasa. Karena kalau udah rasa, nggak bisa lagi diceritain. Udah nggak akan ada lagi perdebatan dalam rasa, gitu kira-kira. Nah, kembali ke tadi, Bu, maaf ya. Kalau udah masuk ke dalam level cinta kasih, udah nggak ada perdebatan lagi di situ. Makanya Rumi mengatakan, pena ini akan hancur, akan rusak, akan patah kalau untuk menuliskan cinta. Nggak bisa lagi. Berarti kalau kita masih benci sama seseorang, kitanya kekurangan bahan bakar cinta kasih. Berarti cinta kasihnya lagi ketutup gitu kira-kira. Ketutup oleh apa? Konsep. Ibu, saya ngomong cinta kasih itu bukan love romance pacaran gitu, bukan loh ya. Bukan romance love gitu, bukan PDKT gitu, bukan itu poinnya. The true love itu adalah kunci dari semua prosesi energi terbesar adalah cinta kasih. Inilah yang disebut dengan yang namanya Rahman Rahim gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya. Nah, berarti kalau di situ disebut kami, ada satu sistem nggak? Iya. Sip, lanjut. Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Bukan seorang apa? Berarti kalau saya memaksakan sesuatu kehendak saya kepada siapapun, lagi ngancurin sistem nggak kira-kira? Iya. Makanya ibu semakin maksa anaknya buat sholat, nggak akan sholat dia gitu. Semakin maksa harus gini, nggak akan. Kenapa? Karena segala sesuatu dalam tanda petik akan kembali dengan keselarasan sistemnya masing-masing gitu kira-kira. Sip ya. Makanya kan selevel Nabi Muhammad aja nggak bisa ngerubah pamannya, betul nggak? Berarti tugas kita hanya bisa menginspirasi, titik. Nggak bisa ngatur. Jadi kalau tadi ibu bilang bahwa harus, saya selalu ulang-ulang ya, ibu-ibu, punten mohon maaf, dalam hidup itu nggak ada harus. Nggak ada harus, nggak ada ideal. Harusnya nggak ada. Kenapa? Harus kita saat ini sama harus kita 15 tahun yang lalu beda nggak? Beda. Jadi nggak ada harus dalam hidup gitu. Sip? Oke? Oke. Aduh, diam-diam gini. Ini oke nggak nih? Ya, Bu, silakan. Tadi sudah dijelaskan itu kembalinya kepada kesadaran. Ya. Tapi ini pengalaman kecil aja sih Kak. Umpamanya saya ikut kenakalan di gereja. Ya. Terus ketemu saudaraku, bagaimana dari gereja? Hah? Kenapa? Gitu. Nah, reaksi itu apa yang saya harus alasan apa yang saya bisa mengutarakan kepada saudara saya itu? Ya. Karena dijelaskan seperti apapun, Nggak bisa. dia nggak akan bisa terima. Oke, belok dulu dikit ya. Surat 6 116-nya belok dulu dikit. Bagus Bu, pertanyaannya bagus banget. Nah, itu nanti kenapa cinta kasih itu harus ada tuh di situ. Penting untuk ada tuh di situ. 6 116. Teman-teman suara aman? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi. Oke, tahan dulu. Bu, kita belajar dari epistemologi kesadaran dulu sedikit ya. Dikit aja.
Punten nih. Saya mau tanya. Di ruangan ini ada 50 orang lah ya, anggap begitu. Di 50 orang di sini, kesadaran itu banyak atau satu? Atau satu tuh nggak enak lah ya bahasanya, tunggal aja ya. Di 50 orang ini, kira-kira yang membedakan orang-orang di sini 50 apanya? Individunya. Betul nggak? Karena ketika kita ngelihat ada ibu pakai kerudung ini merah, ini hijau apa, yang kita lihat itu adalah keterpisahan, betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau kita masuk ke kesadaran, merah, hijau, kuning, jadi masalah nggak? Nggak. Berarti kalau gitu, kita semua di ruangan ini menyatu nggak sebetulnya? Menyatu. Berarti kesadaran itu tunggal nggak? Sip. Itu dulu. Kesadaran itu tunggal. Oke. Udah ya. Kesadaran itu ahad. Makanya kul hu Allah hu ahad. Nah, sekarang saya tanya, berarti kesadaran saya dan kesadaran ibu-ibu, kesadaran yang sama nggak sebenarnya? Sama. Tapi kenapa pemahaman kita beda? Karena kita dilapisi oleh konsep yang berbeda-beda. Betul? Betul? Berarti kesadaran tertutup oleh apa? Konsep. Tertutup oleh buah huldi. Sekarang saya tanya, kalau kesadaran tertutup oleh konsep, berarti yang muncul apanya? Konsepnya. Maka disebut sebagai persepsi, disebut sebagai asumsi, disebut sebagai sudut pandang, jarak pandang, lingkar pandang, dan seterusnya. Betul nggak? Sip. Sekarang saya tanya, maaf ya. Kalau kesadarannya Ibu kalau saya ngomong satu supaya gampang aja ya. Menyatu sih sebenarnya ya. Oke. Ada dua orang nih. Si A sama si B. Si A Kristen, si B Hindu. Sekarang saya tanya, orang yang Kristen sama orang yang Hindu sebetulnya pada puncak ujungnya kesadarannya sama nggak? Sama. Saya tanya, kesadaran punya agama nggak? Nah, pertanyaan, yang punya agama apa? Konsep. Betul? Jadi ibu-ibu ini Islam nggak? Iya. Betul nggak? Toh kita tahu Islam karena dikasih tahu sama orang lain, betul nggak? Iya. Kita percaya sama omongan orang lain, kita percaya sama A, B, C, D, sama apa yang dibaca, apa yang diapa. Kita percaya kepada itu, betul nggak? Tetapi apa yang kita percayai belum tentu kita alami, betul nggak? Sehingga kalau kita bicara percaya, itulah yang disebut believer. Orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu nggak akan nanya kenapa, nggak akan nanya why, tidak akan memperdebatkan, pokoknya percaya aja. Taklid nggak? Taklid. Akhirnya dia termakan oleh dogma dan doktrin, gitu nggak kira-kira? Yes. Ibu di Quran sering banget nggak? Tatafakarun takilun, tatafakarun takilun. Sering dengar gitu nggak? Maka kenapa kamu tidak memikirkan? Untuk orang believer, pemikiran nggak penting, yang penting ngikutin apa yang paling benar, konsepnya gimana, itu yang paling benar. Sip? Jadi dogma dan doktrin nggak? Nah, pertanyaan, ulang ya, ulang. Si A agamanya Kristen, si B agamanya Hindu. Yang berbeda apanya? Konsepnya. Betul nggak? Tapi kesadarannya sama nggak? Kalau dia dua-duanya melepaskan konsep, akur nggak? Nah, udah gitu aja. Berarti sekarang orang ribut gara-gara apa? Menuhankan konsep. Dalam bahasa Quran disebut musyrik.
Maka janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik yang akan membawa kamu ke neraka. Gitu nggak kira-kira? Ribet. Kenapa? Dia ributnya di konsep masalahnya. Sementara selama ini kalau dengar musyrik adalah orang yang agamanya bukan Islam. Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang yang KTP-nya Islam bisa musyrik nggak? Bisa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kembali ke pertanyaan Ibu. Bu, sampai sini oke ya? Kita ngalir nggak apa-apa ya? Oke, sip. Supaya dapatnya nggak direka-reka gitu. Supaya jalan aja gitu. Nah, saya balik nih. Ulang ya, sekali lagi ya. Ada kesadaran, begitu lahir, kita diinsalin konsep. Oke? Berarti kalau kita diinstal konsep ketika lahir, kesadarannya ketutup nggak? Ketutup. Nanti pada usia tertentu si kesadaran tuh teriak, "Woi, kamu tuh bukan itu, kamu tuh bukan itu," gitu loh, Bu. Dan yang memanggil kepada kesadaran itu rata-rata penderitaan. Berarti penderitaan itu jalan pulang ke kesadaran nggak? Iya, berarti penderitaan adalah jembatan yang sangat baik untuk kita melepaskan konsep. Karena kalau ibu saya nggak menderita, kita akan pakai konsep lama terus, nggak mau berubah. Nah, nanti kita ngerti, Bu. Beda antara cuek mengerti dan cuek sadar itu beda. Karena kalau cueknya nggak ngerti, itu akan menjadi luka di sini. Tapi kalau cueknya paham, itu nanti akan menjadi keselarasan. Nah, mungkin ada dua, ada cuek dan ada menerima. Ya, gimana ya bahasa ini? Gini, Ibu pernah dengar ada ignore, nggak peduli, dan embrace. Dua-duanya tuh nggak penting sih, tapi yang satu saya ignore. Kalau ignore, ditolak, tapi nggak beres. Tapi kalau embrace ditolak, tapi nggak masalah gitu. Sip ya? Contoh. Ibu sampai sini oke dulu nggak? Oke. Dah. Susah nih mau cerita ini tuh susah nih. Nah, susah. Bu, saya kemarin kajian di Melbourne ngomongin ini, susah, sama aja sih, nggak ngerti-ngerti juga orang-orangnya gitu. Gitu. Ya, balik lagi ya. Quran tuh benar bahwa hikmah diberikan kepada orang-orang yang aku kehendaki gitu. Itu benar banget sih. Jadi memang nggak semuanya kita bisa samain tuh, nggak bisa. Anyway. Nah, ulang. Pertanyaan. Boleh 6116-nya diulang lagi? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang suka begini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oke, kebanyakan orang akan menyesatkan dari jalan siapa? Allah. Oke, Ibu kalau dengar jalan Allah sekarang apa sih begitu dengar jalan Allah? King, apa pemikirannya? Surga semua. Yang akan banyak melepaskan kamu dari kesadaran. Nanti kita akan berbicara kesadaran ini adalah realitas. Berarti banyak nggak yang akan melepaskan kita dari realitas? Banyak, mayoritas. Lanjut. Mereka tidak lain hanyalah membersih prasangka belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Yang mengkafirkan, contoh ya, si Abu sesat, yang menyesatkan saya juga, misalkan, yang menyalahkan kita juga, misalkan, itu persangkaannya dia, betul nggak kira-kira? Iya. Tapi ngerasa bener nggak? Iya. Kenapa? Hah? Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin dulu. Tadi Ibu ngomong, habis Natalan misalnya ya, datang ke community Islam yang agak konvensional misalnya. Terus ngomong, kamu tuh begini. Mereka bisa ngerasa bener nggak? Dan orang yang datang ke acara Natalan ini bisa disalahin nggak? Kenapa begitu? Hah? Pasti beda konsep. Tapi kenapa bisa begitu? Bukan, karena mereka mayoritas.
kebanyakan di situ kata Quran. Betul nggak? Sekarang mayoritas itu dianggap kebenaran. Sampai sini oke? Makanya hari ini orang nggak mau lepas dari mayoritas. Kenapa? Takut. Kenapa? Kok nggak beda ya sama dia? Justru kita didesain untuk beda. Tapi mayoritas pengen menyeragamkan nggak kira-kira? Iya. Padahal sunatullah hidup itu adalah perbedaan. Contoh. Udah ya, dikit lagi nih. Udah punten ya, saya pakai diksi-diksi dikit lagi aja supaya kita ngerti. Ada pemahaman subjektif dan objektif. Ketika ibu menyatakan ini adalah papan tulis, itu subjektif. Karena kita taunya ini papan tulis. Oke? Nah, nanti kita sebut sebagai interrealitas subjektif. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Persib sama Persija tarung. Bobotoh sama The Jack berantem nggak? Berantem nggak? Kenapa begitu? Karena Bobotoh megang Persib, The Jack megang Persija, betul nggak? Betul nggak? Berarti scoop dari majority-nya itu hanya wilayah kota. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau nanti ada Persib lawan Persija tanding, Bobotoh sama The Jack bisa berantem. Tapi misalnya hari Senin Persib lawan Persija, besok Senin. Minggu depannya Indonesia lawan Malaysia. Indonesia lawan Malaysia. Orang yang datang yang sama, Persib dan Persija ketemu di stadion, temenan nggak? Kenapa? Karena realitas subjektifnya lebih gede. Betul nggak? Lucu nggak? Minggu lalu gebuk-gebukan, minggu depan Indonesia, betul nggak? Artinya apa? Kalau realitas interrealitas subjektif kita semakin mengecil, semakin banyak konflik. Sampai sini dapat nggak? Ulang ya, ulang. Ibu-ibu pendukung Persib, pendukung Persija? Persib udah ceritanya gitu. Nah, ceritanya. Ketemu sama ibu-ibu geng pengajian pendukung Persija gitu misalnya. Misal. Persib Persija main bisa gontok-gontokan nggak? Kenapa? Karena konsepnya masih sebatas kota. Betul nggak? Dah. Masih sebatas kota. Tapi kalau udah minggu depannya yang tanding Indonesia lawan Malaysia atau Indonesia lawan Arab, ya, ibu sama pendukung Persija jadi temenan nggak? Kenapa? Karena wadahnya lebih gede. Betul nggak? Kenapa minggu lalu ribut, kok minggu depan temenan? Aneh nggak? Aneh. Berarti pertanyaan saya, yang membuat gontok-gontokan itu bukan siapanya, tapi tergantung belief sistem kita terhadap konsepnya gitu. Sip? Punten ya. Saya Islam, ini Kristen, bisa berantem nggak? Karena tadi itu urusannya cuma Bandung sama Jakarta. Coba ngomongin bumi, kita sebagai warga bumi. Betul nggak? Sekarang saya tanya, mau ini Kristen, Islam, Buddha, Hindu, kalau kita ngomong interrealitas subjektif yang lebih besar, kita sebut satu, kul a'udzu birobin nas. Kalau ngomongin manusia, nggak penting lagi kamu agamanya apa gitu loh. Betul? Berarti waktu ibu ngomong keluar dari Natalan ketemu orang yang ribut gara-gara ini, simple bu, mereka mainnya kurang jauh, udah gitu aja.
Nah, itulah kenapa Quran selalu ngasih solusi. Jadilah orang yang bijaksana. Bijaksana itulah yang disebut dengan yang namanya hikmah gitu. Iya. Dan kita jangan lupa bahwa kalau kita benci sama dia, jangan-jangan intellectual subjek dia saya sempit banget nih. Saya taunya cuma segini, dia taunya udah lebih banyak. Betul nggak, Bu? Iya dong. Makanya Bu punten ya, di Quran kalau ngomongin rezeki yang paling gede dapat apa sih? Hikmah loh. Contoh. 269. Belok dulu dikit. 269. Suara amat. Ya. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita dulu. Menganugerahkan nggak? Berarti ini gift nggak? Iya dong. Pertanyaan, kalau kita pengen dikasih, kita perlu memenuhi kualifikasinya nggak kira-kira? Iya. Ibu maaf ya, bijaksana tuh nggak random. Bijaksana enggak. Nggak gitu. Berarti yang menentukan kita bijaksana atau tidak siapa? Awas nih ngomong Allah lagi. Ya enggak. Kita mau latihan atau enggak gitu. Jadi jangan gini, aku tuh belum dikasih kebijaksanaan sama Allah, jadi aku julid mulu sama orang. Ya jangan atuh.